Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara resmi menawarkan 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar Rp618,13 triliun ke Danantara. Ya, investasi hilirisasi tersebut mulai dari hilirisasi mineral dan batu bara, kemudian hilirisasi pertanian, kelanjutan dan perikanan, kelautan maksud kami dan perikanan, hilirisasi transisi energi hingga hilirisasi ketahanan energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara resmi menyerahkan dokumen prastudi kelayakan proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional kepada Chief Executive Officer atau CEO Danantara, Rosan Roslani. Dalam dokumen prastudi tersebut memuat 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar Rp618,13 triliun. Menteri ESDM menegaskan, proyek-proyek hilirisasi tersebut terdiri dari 8 hilirisasi mineral dan batu bara, 3 hilirisasi pertanian, 3 hilirisasi kelautan dan perikanan, 2 hilirisasi transisi energi, dan 2 hilirisasi ketahanan energi. Menteri ESDM Bahlil menegaskan dokumen tersebut sudah melalui berbagai proses kajian yang melibatkan akademisi, pengusaha, dan mitra teknologi, Danantara sendiri sebagai pelaksana utama proyek. Kami sudah ada sekitar 18 proyek yang sudah siap pra-FS-nya, Pak Kepala Danantara, dengan total investasi sebesar 38,63 miliar US dollar atau setara dengan 618,3 triliun rupiah. Ini di luar ekosistem baterai mobil khusus yang kita akan bangun sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam Ratas. Yang berikut kami juga melaporkan bahwa dari 18 proyek tersebut, 8 proyek hilirisasi di sektor mineral dan batu bara, 2 proyek tentang transisi energi, 2 proyek ketahanan energi, 3 proyek hilirisasi pertanian, serta 3 proyek hilirisasi kelautan dan perikanan. Bahlil menambahkan bahwa 18 proyek tersebut dinilai sebagai salah satu sumber pendapatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan diproyeksikan mampu menciptakan lapangan pekerjaan hingga 300.000. Dan sebagian proyek yang ditawarkan ke Danantara ini sudah siap dijalankan dalam waktu dekat. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sementara itu CEO Danantara Rosan Roslani menegaskan siap menjalankan tawaran investasi 18 proyek hilirisasi dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Ya, 18 proyek hilirisasi senilai Rp618,13 triliun yang ditawarkan, diantaranya terdiri dari proyek hilirisasi mineral dan batu bara, pertanian, kelautan dan perikanan, hilirisasi transisi energi, serta hilirisasi ketahanan energi. CEO Danantara optimis bisa memulai proyek hilirisasi di tahun ini yang diperkirakan bisa meningkatkan lapangan kerja secara bersamaan. Sementara itu dalam catatannya, realisasi investasi Indonesia pada semester 1 2025 tercatat mencapai Rp950 triliun. Dari total investasi tersebut, 30%-nya disumbangkan oleh investasi di sektor hilirisasi. Total 18 proyek yang kurang lebih nilainya 618 triliun itu akan menghasilkan lapangan pekerjaan lebih dari 270.000 orang, karena salah satu tugas utama kita adalah bagaimana dalam setiap investasi yang kita lakukan itu akan memberikan atau menghasilkan penciptaan lapangan pekerjaan tentunya yang berkualitas. Dari investasi yang masuk di kuartal di kuartal kedua atau dalam semester, kalau dalam satu semester itu kurang lebih kontribusinya dari 950 triliun lebih itu mencapai 30%. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan sebelum kita berbincang dengan narasumber pada pagi hari ini, kita akan sampaikan terlebih dahulu beberapa informasi yang merupakan review perdagangan di hari sebelumnya, di mana pemirsa indeks harga saham gabungan atau IHSG akhirnya melemah usai rally panjang dalam 11 hari perdagangan beruntun. Indeks harga saham gabungan melemah terdampak profit taking saham konglomerasi yang sebelumnya menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah di perdagangan Selasa. Terdampak profit taking setelah rally dalam 11 hari terakhir. Mengutip data Bursa Efek Indonesia via RTI, IHSG ditutup melemah 0,72% atau terpangkas 53,45 poin ke level 7.344,73.
Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak dari zona hijau ke zona merah dengan level terendah 7.344 dan level tertinggi 7.457. Dari sisi sektoral, sektor infrastruktur menguat sendirian 1,69%. Sementara sektor barang baku melemah dalam 4,36%. Diikuti sektor properti dan real estate koreksi 1,01% dan sektor konsumsi non-primer turun 0,85%. Saham-saham emiten konglomerat yang selama 2 pekan menjadi mesin penggerak utama IHSG mulai kehabisan tenaga dan balik menjadi pemberat kinerja IHSG. Saham grup konglomerasi Prajogo Pangestu menjadi pemberat utama pelemahan IHSG dengan saham PT Barito Pasifik Tbk atau BRPT turun 7,95% di level Rp2.200 per saham dan menyeret pelemahan 11,80 indeks poin. Selanjutnya saham PT Chandra Asri Pasifik Tbk atau TPIA ditutup melemah 5,36% di level Rp8.825 per saham dan berkontribusi atas pelemahan 11,25 indeks poin. Melengkapi 5 besar penekan utama kinerja IHSG ada saham PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM ditutup melemah 7,21% di level Rp2.960 per saham. Saham PT Merdeka Batteries Materials Tbk atau MBMA ditutup melemah 9,48% di level Rp525 per saham. Dan saham PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS ditutup melemah 7,20% di level Rp438 per saham. Diketahui sebelum mengalami pelemahan di Selasa, IHSG secara kumulatif menguat secara terus-menerus selama 11 hari perdagangan beruntun dengan indeks tercatat mampu menguat 7,76%. Dari dalam negeri, sentimen datang dari Rilis Bank Indonesia yang merilis data uang beredar dalam arti luas atau M2 di Juni 2025 mencapai Rp9.597,7 triliun atau tumbuh 6,5% year on year. Hingga dari Asia, sikap Bank Sentral Cina yang mempertahankan suku bunga di tengah sinyal perlambatan ekonomi. Berbagai sumber untuk IT Action. Informasi mancanegara pemirsa, di mana Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebutkan seluruh institusi Federal Reserve perlu dievaluasi secara menyeluruh termasuk soal efektivitas kinerja. Bessent pun menekankan pentingnya untuk meninjau kembali kinerja dan arah kebijakan The Fed ke depannya. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan bahwa seluruh institusi The Federal Reserve perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk efektivitas kinerjanya selama ini. Bessent sendiri menolak mengomentari laporan yang menyebut dirinya menyarankan Presiden Donald Trump untuk tidak memecat Ketua The Fed Jerome Powell. Ia mengatakan keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden. Meski demikian, Bessent menekankan pentingnya meninjau kembali kinerja dan arah kebijakan The Fed, terutama mengingat apa yang ia sebut sebagai penyebaran ketakutan berlebihan terkait tarif, meskipun hingga saat ini hanya sedikit atau bahkan tidak ada dampak inflasi yang muncul. Presiden Trump dalam beberapa kesempatan telah melontarkan kritik keras terhadap Powell dan bahkan mendesaknya untuk mundur, terutama karena The Fed enggan memangkas suku bunga secara agresif. Dalam beberapa hari terakhir, Trump juga menyoroti proyek renovasi kantor pusat The Fed di Washington senilai $2,5 miliar Amerika yang melebihi anggaran, menyiratkan kemungkinan adanya kecurangan dan menjadikannya alasan potensial untuk mencopot Powell. Lebih lanjut, Scott Bessent enggan memberikan tanggapan soal prediksi sejumlah pihak bahwa pasar keuangan Amerika Serikat bisa jatuh jika Powell diberhentikan dari jabatannya. Berbagai sumber, IDEX. Beralih ke informasi komoditas, pemirsa, harga minyak merosot untuk sesi ketiga berturut-turut di Selasa di tengah kekhawatiran memanasnya perang dagang antara konsumen utama yakni Amerika Serikat dan Uni Eropa akan menghambat pertumbuhan permintaan bahan bakar dengan mengurangi aktivitas ekonomi. Minyak mentah berjangka Brent ditutup turun di 0,9% menjadi $68,59 Amerika per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI melemah di 1,47% menjadi $66,21 Amerika per barrel. Adapun pemerintahan Trump menetapkan batas waktu 1 Agustus bagi negara lain untuk mengamankan kesepakatan perdagangan atau menghadapi tarif yang tinggi. Uni Eropa sendiri menjajaki serangkaian kemungkinan tindakan balasan yang lebih luas terhadap Amerika Serikat karena prospek perjanjian perdagangan yang dapat diterima dengan Washington memudar. Pihak Amerika pun mengancam akan mengenakan tarif 30% atas impor Uni Eropa jika kesepakatan tidak tercapai.